Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 7 MTS Darul Ulum Medali. Selamat pagi, semoga sehat, semoga bahagia, dan jangan lupa tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Anakku sekalian, pada pagi hari ini marilah kita belajar bersama, yaitu materi atau mapel PPKN tentang sejarah perumusan Pancasila. Anak-anakku sekalian tentu ingat atau sudah tahu Pancasila itu apa, karena mungkin di MI sudah pernah, di SD sudah pernah diajar, bahkan mulai tingkat TK atau RA mungkin sampean sudah dikenalkan dan hampir dibaca setiap hari, mulai sila pertama sampai sila terakhir. Yang kita bahas di sini adalah sejarah perumusan Pancasila. Sebelum kita pada sejarah perumusan Pancasila, anakku sekalian, kenapa Pancasila ini harus ada? Karena pada saat itu kita adalah Indonesia belum merdeka. Jadi mungkin saya harus menerangkan bagaimana kronologi sehingga adanya perumusan Pancasila, yaitu kita mencoba untuk memulai dari bagaimana keadaan Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Tentu anak-anak tahu bahwa Indonesia sebelum merdeka tanggal 17 Agustus 45 itu adalah penuh dengan penjajahan mulai dari Portugis, kemudian Spanyol, kemudian Inggris, kemudian Jepang, kemudian Belanda, dan yang paling lama adalah Belanda 3,5 abad. Yang paling sedikit adalah Jepang 3,5 tahun. Tapi yang paling membuat pedih dan perih penjajahan di Indonesia adalah dari penjajahan Jepang. Nah, perumusan Pancasila ini adalah berangkat dari penjajahan Jepang. Pada waktu itu, seorang Perdana Menteri Jepang yang namanya adalah Kaiso memberi janji kepada Indonesia, pada tokoh-tokoh Indonesia, bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan sekitar pada tanggal 16 Agustus 45. Pada saat itu tokoh-tokoh Indonesia menyambut dengan baik, sehingga dibentuklah namanya yaitu Pancasila atau dasar negara. Dimulai dari apa? Yaitu membentuk yang pertama adalah BPU PKI. Tetapi kemudian selang ketika BPU PKI dibentuk, Jepang terjadi yang namanya insiden, yaitu daerah Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 dan tanggal 8, tanggal 9 Agustus telah dibom oleh sekutu. Nah, itulah yang menjadikan Jepang kemudian mundur dari kekuasaan di Indonesia. Kenapa? Karena Jepang menyerah tanpa syarat dengan sekutu. Sehingga pada waktu itu Indonesia adalah mengalami namanya vacuum of power. BPU PKI dibentuk tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Periodiningrat. Kalau dalam bahasa Jepang, BPU PKI itu adalah Dokurushi Jumbei Kosakai. Itu adalah dalam bahasa Jepang. Yang pertama sejarah BPU PKI sidang pertama. Jadi ada 2 sidang ini anak-anak. Jadi BPU PKI ada 2 sidang. Sidang pertama adalah tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 45 membentuk dasar negara Pancasila. Untuk sidang yang kedua adalah tanggal 10 sampai 16 Juni 1945 merancang Undang-Undang Dasar 45, membela tanah air, ekonomi dan keuangan. Jadi pertama kali yang dilakukan
oleh Jepang adalah membentuk BPUPKI, yang BPUPKI itu adalah mengalami 2 sidang. Sidang pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni merumuskan dasar negara Pancasila. Sidang yang kedua tanggal 10 sampai 16 Juni merancang Undang-Undang Dasar Pembela Tanah Air dan Ekonomi. Sekarang kita mulai pada sidang pertama BPUPKI. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni yaitu merumuskan dasar negara yaitu Pancasila. Siapa yang terlibat dalam tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan Pancasila tanggal 29 Mei sampai 1 Juni? Yaitu yang pertama adalah Muhammad Yamin. Ini tanggal 29. Kemudian Dr. Supomo tanggal 31. Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni. Bagaimana bentuk atau rupa atau tulisan atau teks daripada Pancasila? Kemarin anak-anak sudah saya kasih tugas, yaitu perumusan Pancasila, Muhammad Yamin, Dr. Supomo, Insinyur Soekarno tidak saya tulis di sini. Karena saya yakin anak-anak sudah punya tulisan kemarin karena saya tugas, yaitu perumusan Pancasila dari Bapak Muhammad Yamin, Bapak Dr. Supomo, Bapak Insinyur Soekarno. Mungkin sekedar saya baca saja bahwa Muhammad Yamin adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan sosial. Untuk Dr. Supomo, yaitu persatuan dan lain-lain. Intinya bahwa dari Bapak Muhammad Yamin, Dr. Supomo, Insinyur Soekarno, sama-sama 5 dasar, yaitu dari makna Pancasila. Panca adalah 5, sila adalah dasar. Pancasila ada 5 dasar. Ketiganya ini tidak keluar dari makna Pancasila atau arti Pancasila. Semuanya dari ketiganya adalah punya 5 dasar yang berbeda-beda, tapi antara satu dengan yang lainnya, 1 sampai 3 itu sama. Ada nilai ketuhanannya, religi, ada nilai persatuannya, ada nilai musyawarahnya, ada nilai gotong royongnya. Semuanya ada di Bapak Muhammad Yamin, Dr. Supomo, Insinyur Soekarno. Itu ada semua. Ketiga-tiganya adalah isinya sama, cuman teks yang berbeda. Apakah itu penting dalam menyamakan teks? Penting. Karena sebuah dasar negara itu adalah harus jadi pedoman masyarakat banyak, bangsa dan negara. Sehingga harus ada penyamaan teks secara tekstual itu harus. Tapi isinya sama. Dari ketiganya ini belum menjadi sebuah dasar yang kemudian diresmikan secara sah. Ini masih digodok lagi. Yaitu menjadi kepada panitia 9. Dari isi yang ada Bapak Muhammad Yamin, Supomo, Soekarno yang ada di catatan sampean yang kemarin saya kasih tugas, itu digodok lagi oleh yang namanya panitia 9 Pancasila itu. Panitia 9 itu siapa? Nah, itu tugas sampean. Jadi nanti saya kasih tugas lagi, siapakah panitia 9? Pokoknya yang berjumlah 9 orang. Termasuk Yai Hasyim Asy'ari, Muhammad Hatta, itu. Nanti anak-anak tugasnya itu. Dan anak itu adalah materi kita pertama. Minggu depan kita bertemu. Mudah-mudahan ini bisa mengisi di masa pandemi ini untuk anak-anak biar tetap belajar, tidak keluyuran. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.